Selamat pagi semuanya Bapak Ibu dan wali murid. Senang sekali saya boleh menjumpai Bapak Ibu melalui video instruksional ini. Adapun hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang pengantar bagi anak-anak dan juga dari orang tua dan wali murid untuk memasuki tahun ajaran di tahun 2020-2021 yang kita anggap sebagai new normal ini di SD Cinta Kasih Seci. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dari Pak Menteri Mas Nadiem Makarim mengatakan bahwa kita masih ada dalam satu situasi yang disebut belajar di rumah, BDR, gitu ya. BDR ini adalah agar anak-anak itu bisa terjaga kesehatannya di rumah masing-masing. Dan untuk pembukaan sekolah itu masih akan sangat tergantung kepada keputusan dari menteri-menteri yang terkait. Nah, itulah sebabnya kita tidak bisa mengadakan acara rapat pertemuan orang tua dengan guru yang sudah saya nanti-nanti setiap tahunnya, tapi kita nggak bisa lakukan. Karena itu tahun ini saya ingin membuat satu video instruksional tentang ada beberapa hal yang ingin kita ketengahkan bersama-sama. Kita mulai saja kalau begitu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah tentang masalah BDR. Bapak Ibu bisa lihat di sini tentang belajar di rumah. Situasi memang belum memungkinkan untuk pembelajaran reguler, namun kita tetap belajar di rumah atau yang disebut BDR. Saya susah ya ngomong BDR ya gitu ya, karena saya cadel ya gitu, misalnya BDR gitu ya, itu seperti itu. Nah, belajar di rumah tidak membuat bobot pelajaran itu menjadi berkurang, tidak. Kita tetap mengajarkan pelajaran yang serius, yang sungguh-sungguh, tapi tetap santai dengan waktu yang fleksibel, dengan menggunakan metode yang terbukti sudah membawa sekolah kita menjadi yang terbaik di Jakarta Barat. Saya senang sekali karena itu bukan hanya usaha kami sebagai pihak pendidik di sekolah, tapi juga usaha kita semua, Bapak Ibu, wali murid, orang tua, dan semua siswa-siswi yang sudah mengantarkan SD Cinta Kasih Seci menjadi sekolah yang mendapatkan terbaik untuk predikat home learning se-Jakarta Barat. Terima kasih Kan saya mengucapkan hal itu kepada Bapak Ibu semua. Lalu berikutnya kita bisa melihat di sini adalah tentang visi dan misi SD Cinta Kasih Seci. Visi dan misi SD Cinta Kasih Seci adalah untuk menjadi manusia berbudaya humanis yang hidup dalam semangat Kan-en, Chun-chong, Ai. Kita adalah orang-orang yang mencoba untuk melakukan satu tindakan untuk memanusiakan manusia, sehingga kita tahu tentang namanya bersyukur, menghormati, dan hidup di dalam cinta kasih. Saya pikir indah sekali seperti yang Master Cheng Yen ajarkan kepada kita semua. Lalu berikutnya ini adalah tentang kurikulum. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang kurikulum. Bapak Ibu bisa melihat di sini. Yang pertama adalah kita menggunakan kurikulum nasional 2013 sebagai standar pendidikan di Indonesia. Yang kedua adalah kita menggunakan kurikulum Cambridge English Language Assessment untuk pembelajaran bahasa Inggris dengan buku English Chess, dan kurikulum Hanpan dan YCT untuk pelajaran bahasa Mandarin menggunakan buku Mehua. Jadi kita memblend kurikulum yang nasional dengan kurikulum yang dipakai secara internasional. Artinya kita berharap bahwa anak-anak Bapak Ibu juga bisa berinteraksi dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Keren kan ya? Nah, berikutnya ini adalah yang kedua. Kurikulum yang kedua adalah tentang praktik pembelajaran T-Com lewat Google Classroom. Jadi tahun ajaran lalu kita menggunakan Google Drive. Bapak Ibu awalnya mungkin kesulitan menggunakan Google Drive, menggunakan Google Form. Tapi selama 3 bulan ternyata Bapak Ibu dan anak-anak sudah bisa menggunakannya. Nah, tahun ini rencana kami adalah untuk meningkatkannya agar anak-anak lebih melek teknologi. Kita menggunakan Google Classroom. Apa dan bagaimana nanti kita pasti akan membuat instruksional lainnya lagi. Nah, yang kedua selanjutnya adalah memberikan pengayaan literasi untuk menciptakan generasi yang gemar membaca. Mbak Nashwa Shihab sebagai duta UNESCO, duta baca dari UNESCO Badan PBB, mengatakan bahwa orang Indonesia itu tingkat rasio membacanya itu
hanya 1 dari setiap 1.000 orang di Indonesia yang selesai membaca 1 buku setiap tahunnya. Artinya di Indonesia gerakan gemar membaca ini sangat sulit. Kalau Bapak Ibu bisa bayangkan, di sekolah kita ada 900 anak. Kalau dengan rasio 1:1000 tadi, artinya hanya ada 1 anak di sekolah kita yang benar-benar gemar membaca. Itulah sebabnya kita ingin meningkatkan literasi agar anak Bapak Ibu gemar membaca. Kenapa demikian? Karena di tempat-tempat pendidikan di mana yang sangat baik, contohnya di Finlandia sebagai negara dengan pendidikan terbaik di dunia, mereka menitik beratkan pembelajaran mereka bukan dari buku teks yang berisikan sedikit bacaan, lalu sedikit tes, sedikit gambar, sedikit ini ada sedikit itu, enggak. Mereka membuat anak-anak itu membaca, selesai membaca mereka bisa mengutarakan pendapatnya dan mereka bisa menuliskan apa yang tadi sebagai rangkuman dari apa yang sudah dibacanya tadi. Itulah sebabnya kita ingin sekali untuk selalu terus berkembang menuju pendidikan yang lebih baik. Beberapa bulan yang lalu sebelum COVID-19 pandemik ini berlangsung, kami dari pihak sekolah bersama dengan Pak Direktur, Pak Freddy, Pak Asep Yayasuhaya sebagai pihak koordinator pengembangan pendidikan, kami sudah datang ke Kedutaan Besar Finlandia. Keren banget kan ya, Sekolah Cinta Kasih Seci datang ke Kedutaan Besar untuk belajar tentang gimana sih caranya agar membuat satu sekolah yang lebih baik dan yang lebih baik. Dan terbukti kan kalau sekolah kita untuk home learning menjadi yang terbaik se-Jakarta Barat. Kita pengennya untuk menjadi yang terbaik se-Jakarta, bahkan se-provinsi atau se-Indonesia. Mimpi besar gak apa-apa dong, mimpi besar kan gak salah, ya gak semuanya. Karena itu kita butuh dukungan dari Bapak Ibu, orang tua murid, wali, dan juga semua siswa-siswi. Yang terakhir, tapi bukan yang terbelakang, adalah tentang kurikulum budaya humanis dan Aite Siwang yang mengadopsi kurikulum Seci di Taiwan. Kita tidak mungkin meninggalkan kurikulum budaya humanis, budi pekerti, dan Aite Siwang karena itu yang menjadi core, menjadi satu hal yang menyatukan komunitas kita dengan komunitas Seci sedunia. Itulah sebabnya kami sangat bersyukur, kami sangat kangen sekali bagi Bapak Ibu yang sudah mendorong anak-anak untuk mengikuti kelas budi pekerti, budaya humanis kemarin selama 2 minggu di akhir tahun ajaran 2019-2020. Berikutnya, ini adalah tentang pembelajaran sehari-hari. Yang pertama adalah kita perlu memahaminya seperti ini. Setiap sekolah pasti memiliki pendekatan yang berbeda dalam proses pembelajaran di masa pandemik ini. Nah, SD Cinta Kasih Seci mencoba untuk menerapkan pembelajaran yang disebut hierarchical collective model, yaitu pembelajaran yang terstruktur di dalam kurikulum, namun memerlukan kerjasama secara kolektif antara anak dan orang tua. Mungkin ada juga orang tua yang bilang gini, anak saya kan mestinya belajarnya di sekolah, saya nggak mau pusing tentang hal itu. Tapi ternyata nggak bisa Bapak Ibu. Di dalam keadaan normal pun kami sudah jauh-jauh hari mengatakan bahwa kurikulum 2013 itu seolah-olah orang tuanya kenapa jadi ikutan belajar ya. Dan itu sudah berlangsung semenjak kami menerapkan kurikulum 2013. Dan itu tidak berubah dengan adanya home learning ini. Bahkan mungkin orang tua merasa bahwa saya juga jadi ikut capek Pak, tapi nggak apa-apa. Itu adalah tentang pendampingan. Nah, mungkin ada yang bertanya gini, apa sih hierarchical collective model? Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Yaitu kita bisa melihat gini, tujuan belajarnya adalah nilai kehidupan menjadi sasaran dan aturan di dalam institusi sekolah Cinta Kasih Seci. Ingat ya, jadi apa yang menjadi tujuan dan sasaran? Yaitu nilai-nilai kehidupan sebagai hal yang harus dicapai, yaitu tadi menjadi manusia yang berbudaya humanis. Lalu peserta didik dianggap sukses dalam belajar tidak hanya dalam segi akademis. Kita tidak hanya menginginkan anak-anak itu pintar, bisa menjawab tes, cerdas, bisa menjawab pertanyaan, namun juga menjadi manusia yang cerdas di dalam mengusung budaya humanisnya Seci. Manusia yang bisa bersyukur, manusia yang bisa menghormati, dan manusia yang penuh dengan cinta kasih. Yang kedua adalah tentang tanggung jawab dalam belajar.
Tanggung jawab dalam belajar begini, belajar adalah untuk menjadikan nilai-nilai institusi suci menjadi nilai kehidupan yang dipegang dan dipraktikkan oleh seluruh komunitas sekolah. Itu artinya ada nilainya suci, itu yang dibagikan agar anak-anak dan orang tua juga ikut memegang dan mempraktikkan nilai-nilai yang sudah kita gariskan bersama-sama. Selanjutnya adalah sekolah bersama dengan orang tua bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sosial yang positif untuk pembelajaran ini. Jadi ini adalah kerjasama antara kami pihak sekolah dengan pihak orang tua dan wali murid. Berikutnya yang ketiga, bagaimana pembelajarannya terjadi? Belajar terjadi ketika peserta didik berinteraksi dengan hormat dan kolaboratif dengan orang lain. Nah, inilah pentingnya peranan orang tua dan wali untuk mendampingi dan membimbing dalam pembelajaran. Yang terakhir, hierarchical collective model, yaitu kita perlu mendefinisikan suksesnya. Peserta didik, anak bapak ibu, kita anggap sukses menjadi pembelajar humanis ketika mereka berpartisipasi secara produktif dan kolaboratif dalam komunitasnya. Contohnya, mereka belajar, mereka menyelesaikan tugas, mereka aktif dalam tatap muka jika online diperlukan. Hal itu juga akan membangun tidak hanya pengetahuan mereka, tapi juga kemampuan bersosialisasi di new normal ini. Itulah yang bisa kita katakan tentang hierarchical collective model. Lalu selanjutnya adalah pembelajaran sehari-hari. Yang pertama adalah begini, bahwa seluruh jajaran SD Cinta Kasih Seci, yaitu kepala sekolah, pengelola, guru-guru, tetap tidak menyarankan untuk anak memiliki smartphone sendiri. Sekali lagi ya, bahwa kami dari pihak sekolah tidak menyarankan bagi anak-anak SD untuk memiliki smartphone sendiri. Saya ambil contoh begini, di Swedia, satu negara yang sangat maju, di mana pendidikan di sana pun salah satu yang kualitasnya paling bagus. Di Swedia adalah ilegal untuk seorang anak di bawah usia 14 tahun memiliki smartphone sendiri. Kayak SIM gitu ya. Mau mengemudi harus punya surat izin mengemudi. Di sana anak-anak baru boleh punya smartphone secara pribadi setelah berusia 14 tahun. Kenapa? Agar anak-anak dapat berfokus menjadi anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya kami mengharapkan satu pendampingan orang tua dan wali murid dalam kegiatan belajar mengajar seluruh peserta didik. Ada beberapa anak kami, mungkin juga ada orang tua yang pernah kami panggil berkaitan dengan anak-anak yang menggunakan smartphone dengan abuse ya gitu ya, dengan tidak bisa menerapkan apa yang patut untuk dilihat di dalam internet dan apa yang tidak layak untuk dilihat di dalam internet. Pemahaman abstraksi anak itu masih belum terbentuk sebelum mereka berusia 13 tahun. Mereka masih belajar tentang sesuatu yang konkret. Itu artinya anak-anak masih belajar dengan cara melihat. Apa yang mereka melihat secara nyata, secara konkret, itu yang mereka serap di dalam kehidupannya. Saya berpikir bahwa jika anak-anak melihat hal-hal yang tidak layak, tidak patut tanpa pengawasan orang tua, itu akan merusak masa depan anak. Itulah sebabnya, kalau gitu anak saya boleh nggak Pak nonton YouTube? Boleh, tapi di dalam pengawasan orang tua. Begitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah peraturan dan tata tertib siswa dalam new normal. Jika Bapak Ibu bisa melihat di sini, waktu belajar menjadi lebih fleksibel. Sekalipun demikian, kami menyarankan siswa tetap belajar di waktu-waktu normal sekolah. Misalnya, ada anak-anak yang karena tidak memiliki smartphone secara pribadi dan orang tuanya, papa mamanya atau walinya dua-duanya pergi bekerja, di rumah tidak ada smartphone. Mereka harus menunggu sampai papa mamanya pulang, mungkin jam 5 sore, jam 6 sore baru bisa belajar. Tidak masalah. Waktu belajar menjadi lebih fleksibel. Itulah idenya home learning, bahwa belajar menjadi lebih fleksibel. Namun demikian, itu adalah tugas-tugas sekolah, tapi mereka tetap bisa belajar. Contohnya apa? Mereka masih bisa membaca buku-buku
Itulah sebabnya kami tadi bilang bahwa untuk mengajak anak-anak menjadi gemar membaca. Yang kedua adalah anak-anak masih bisa menonton TVRI. Setiap hari TVRI menayangkan program pendidikan dari Menteri Pendidikan membuat satu program pendidikan di TVRI. Dan itu anak-anak bisa mendapat manfaat dari pagi sampai dengan siang hari. Sambil menunggu ayah ibu pulang untuk bersama-sama mengerjakan tugas dari sekolah. Berikutnya adalah setiap hari orang tua akan diminta untuk melakukan absensi dengan mengirimkan foto kegiatan belajar anak di rumah kepada wali kelas. Tentunya Bapak Ibu selama ini juga sudah melakukannya. Anak lagi belajar, difoto lalu dikirimkan kepada wali kelas agar wali kelas tahu bahwa anak tersebut benar belajar hari itu. Berikutnya adalah siswa yang terlihat berkeliaran dan bermain di jam sekolah akan ditindaklanjuti oleh guru dengan memberikan teguran. Misalnya, saya lagi jalan, saya lihat tiba-tiba, anak saya tuh, gitu. Lalu saya akan panggil, nak, sini, kamu ngapain main jam segini? Kok nggak belajar? Kok kamu nggak pakai masker? Tolong Bapak Ibu, anak-anaknya diwajibkan menggunakan masker agar mereka sehat dan terhindar dari pandemik ini. Guru berhak untuk menegur anak-anak yang berkeliaran, bermain, dan tidak belajar di waktu jam belajar. Guru juga akan menginformasikan hal itu kepada orang tua. Sekiranya orang tua tidak sadar, tidak menyadari bahwa anak yang tadi ditinggal di rumah yang katanya ngakunya belajar ternyata lagi main sepak bola, gitu ya. Nah, guru kelas juga memiliki wewenang jika hal itu terjadi berulang kali untuk mengurangi nilai siswa yang berkeliaran di waktu pembelajaran. Hal itu perlu dilakukan karena kami peduli. Kami ingin melindungi siswa dari penularan virus COVID-19 ini. Berikutnya, sesekali siswa akan diminta untuk menghadiri tatap muka melalui Zoom meeting. Itu akan disesuaikan dengan kebutuhan dengan mengenakan pakaian seragam lengkap. Berikut ini adalah bagaimana anak-anak mengenakan seragam lengkap. Untuk Bapak Ibu orang tua yang baru pertama kali anaknya ada di sini yang di kelas 1, ini adalah gambaran tentang bagaimana seragam itu secara lengkap dikenakan. Berikutnya adalah apabila siswa tidak dapat mengikuti kegiatan belajar harian karena sakit atau urusan keluarga yang mendesak, maka orang tua diminta untuk melaporkan kepada wali kelas hari itu juga. Apabila tidak ada laporan di hari yang sama, maka siswa akan dinyatakan alpa atau bolos sekolah. Sederhana ya, kalau sakit tinggal WhatsApp kepada wali kelas untuk bilang, Miss atau Pak, anak saya sakit hari ini sehingga tidak dapat mengikuti pembelajaran. Kami juga memahami situasinya. Berikutnya ini adalah kriteria kenaikan kelas. Yang pertama adalah siswa dinyatakan naik kelas setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada 2 semester di kelas yang diikuti. Yang kedua adalah tidak terdapat nilai di bawah KKM lebih dari 3 mata pelajaran. Yang ketiga adalah memiliki nilai baik untuk aspek kepribadian pada setiap semester yang diikuti. Berikutnya adalah kerjasama orang tua dan wali dengan sekolah. Yang pertama adalah wali kelas adalah pintu utama dari seluruh komunikasi orang tua atau wali dengan sekolah. Ingat ya Bapak Ibu ya, wali kelas adalah pintu utama untuk komunikasi. Yang kedua, dalam BDR ini belajar di rumah, pekerjaan guru itu tidak berkurang. Kadang-kadang saya dengar ada yang bilang gini, kan guru kerjanya jadi lebih enak, anak-anak gak sekolah. Siapa bilang? Pekerjaan guru tidak berkurang, melainkan bertambah. Jam kerja guru juga menjadi lebih panjang untuk melayani siswa dan orang tua atau wali murid. Guru tidak hanya untuk menyusun rencana pembelajaran, mengkoreksi ataupun hal yang normal lainnya, tapi guru juga harus mencari materi untuk misalnya menayangkan satu video atau bahkan membuat video sendiri. Itu artinya pekerjaan guru bertambah dan waktu jamnya juga dia akan terus melayani bahkan sampai dengan sore dan malam hari. Itulah hebatnya misi pendidikan SECI. Karena guru kami tidak hanya guru
profesional, tapi juga guru misional. Guru yang membuat yang sudah berikrar untuk menjadi perpanjangan tangan Master Cheng Yen untuk mengajar anak-anak kita semua. Berikutnya, komunikasi dengan wali kelas juga diharapkan dengan cara yang wajar di jam yang wajar. Jangan menelepon atau mengirimkan pesan pada wali kelas di jam 10 malam atau jam 4 pagi. Mohon hargai privasi wali kelas dan guru-guru lainnya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, tapi ada loh Bapak Ibu yang WhatsApp itu setelah sholat subuh. Ada setelah sholat subuh baru tanya, Miss kemarin ada PR apa ya? Loh, itu kan tugas kemarin, harusnya diceknya kemarin dong, gitu kan? Masa nanyanya setelah sholat subuh? Makanya itulah saya katakan mohon bantuannya, jangan menelpon atau mengirimkan pesan pada wali kelas dan guru itu di jam yang saya pikir sudah bukan jam kerja. Guru juga punya privasi, guru juga punya keluarga, guru juga punya kehidupan pribadi. Jadi kita sama-sama saling menghargai. Seperti tadi, manusia berbudaya humanis, salah satu poinnya adalah saling menghargai. Pintar. Nah, orang tua atau wali siswa kelas 1 diharapkan untuk mengajarkan anak untuk mandiri. Sebagai persiapan nanti ketika masuk sekolah. Ajarkan untuk bagaimana memakai celana sendiri, membersihkan diri sendiri ketika buang air kecil dan juga buang air besar. Kemandirian itu akan sangat menolong karena ketika anak-anak mulai nanti datang ke sekolah, mereka juga diharapkan untuk bisa melakukan hal itu. Bahkan untuk mencuci perabot makan sendiri. Karena kalau nanti masuk sekolah ada makan sehat, mereka pasti harus mencuci perabot makan. Jadi itulah yang kita harapkan dari orang tua. Yang ketiga, poin yang ketiga, slide yang ketiga adalah sesuai dengan budaya Seci, kami juga mendorong orang tua untuk membiasakan anak-anak untuk bervegetarian, mengkonsumsi makanan yang tidak bernyawa, sebagaimana yang diajarkan oleh Master Cheng Yen kepada kita semua. Lalu orang tua dan wali diharapkan mendukung siswa untuk mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Jangan dipilih-pilih ya, ikutin semuanya karena semua rangkaian pembelajaran adalah baik untuk orang tua dan siswa. Selanjutnya, sekolah juga akan memberikan pelajaran-pelajaran pengembangan diri bagi orang tua untuk menjadi rekan sekerja dalam membangun siswa yang humanis. Ini adalah satu program baru dari kita. Kita akan senang sekali melakukan hal ini, bahwa kita akan memberikan video-video pembelajaran untuk pengembangan diri bagi orang tua. Itu bisa dilakukan secara internal oleh kami, ataupun kami memberikan link eksternal kepada pihak-pihak lain yang bekerja sama dengan sekolah kami untuk mengembangkan diri orang tua. Selanjutnya, mohon maaf. Pembayaran SPP. Nah, kalau kita ngomong SPP semuanya, aduh Pak jangan gitu dong gitu ya. Nah, tapi pembayaran SPP paling lambat dilakukan tanggal 10 setiap bulannya. Gitu ya. Subsidi SPP diberikan bahwa SPP tidak naik di bulan Juli sampai dengan Desember 2020 sebagai bentuk kepedulian kami. Denda SPP juga ditiadakan selama masa belajar di rumah ini. Senang dong ya, mestinya SPP-nya nggak naik gitu ya. Gitu. Tapi jangan minta kurang juga ya, gitu ya. Kita udah semuanya sama-sama dan subsidi sudah diberikan dengan tidak ada kenaikan di masa pandemik ini. Lalu juga mungkin ada yang bertanya seperti ini tentang masalah uang kegiatan. Kok uang kegiatan ada semester 1, semester 2 sih? Kan semester 1 anak-anaknya nggak sekolah. Nah, Bapak Ibu mesti memahaminya seperti ini. Uang kegiatan itu tidak pernah dibuat semester 1 dan semester 2. Tapi uang kegiatan itu adalah kegiatan 1 tahun yang bisa dibayarkan 2 kali. Nah, biasanya dibayarkannya di awal semester 1 dan di awal semester 2. Tentunya kalau Bapak Ibu lihat bahwa uang kegiatan sudah mengalami reduksi. Uang kegiatan sudah kita potong. Ada begitu banyak kegiatan di semester 1 yang kita tiadakan. Itu artinya Bapak Ibu bisa mencicil untuk kegiatan yang 1 tahun ini yang nanti masih akan dilakukan di semester 2. Namun demikian, jika ternyata di semester 2 masih
kita tidak memungkinkan untuk bertemu, jika Pak Menteri dan pemerintah belum mengizinkannya, maka uang kegiatan itu akan kembali direduksi kembali untuk dikembalikan dalam berupa subsidi kepada setiap orang tua murid. Gitu ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa wah nih sekolah makan uang kegiatan kita. Enggak sama sekali. Kita semua melakukan yang terbaik bersama-sama untuk pertumbuhan siswa kita bersama. Nah, lalu berikutnya adalah jika ada informasi mengenai KJP dan yang sejenisnya, maka akan diinformasikan kepada orang tua atau wali melalui wali kelas. Mohon diingat Bapak Ibu bahwa KJP, nominal KJP itu tidak cukup untuk menutupi keseluruhan dari uang SPP anak Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita perlu memandang bahwa KJP ini adalah satu bantuan dari pemerintah. Sedangkan Bapak Ibu lah yang tetap harus bertanggung jawab untuk melunasi SPP dan uang kegiatan yang memang sudah ditentukan oleh sekolah. Dan yang terakhir adalah saya pikir hal-hal lain yang belum tercover melalui video layanan ini akan dikomunikasikan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih atas kerjasamanya dan bersama kita bisa memberikan pendidikan yang humanis untuk anak-anak kita. Kan